Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang, tanggal 4 bulan Maret 2023. Sebelum kita bersama-sama renungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan dan mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami hari ini diberi kesempatan belajar firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari boleh bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Yohanes Pembaptis dibunuh dalam penjara. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29, Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12, Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9. Kita hanya akan baca di Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 29. Demikian Alkitab mencatat. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, Dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, Dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya. Apa yang harus kuminta? Jawabnya, Kepala Yohanes Pembaptis. maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta. Aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi kedatangan Mesias yang dijanjikan Allah.
Dia telah menyiapkan hati masyarakat orang Yahudi untuk menyambut Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dia berkhotbah dan menyuruhkan semua orang supaya bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan banyak orang-orang bertobat dan dibaptis oleh dia di sungai Yordan. Banyak orang datang kepadanya di sungai Yordan menerima baptisan itu. Jadi dia adalah perintis jalan bagi Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes pada satu kali, dia meminta Yohanes membaptis dia. Sebenarnya Yohanes tidak mau. Tetapi Yesus berkata, kita harus menuruti semua hukum agama kita. Maka pada waktu itulah Yohanes membaptis Yesus. Dan dia menyaksikan bagaimana Roh Kudus turun ke atas diri Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu Yohanes dengan yakin sekali bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Dan dia bersaksi tentang Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Nah, saudara sekalian, dengan kesaksian itu sehingga banyak muridnya atau pengikutnya menjadi pengikut Yesus Kristus. Saudara sekalian, Yohanes dengan tegas sekali pada waktu itu bahwa dia bukanlah Mesias, bukanlah juru selamat yang diutus oleh Allah. Padahal pada waktu itu banyak pengikut yang menjadi muridnya. Saudara sekalian, jadi dia adalah perintis jalan atau pembuka jalan bagi Sang Kristus. Yohanes adalah sosok yang jujur dan pemberani. Ia menegur dosa siapapun karena dia menegur dosa dan kesalahan Raja Herodes. Ini adalah Raja Herodes Antipas yang telah mengawini Herodias, istri saudaranya sendiri, yaitu istrinya Filipus. Filipus adalah saudara kandungnya, saudara yang satu ibu tetapi satu ayah tetapi lain ibu. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Herodes tidak halal mengambil Herodias itu sebagai istrinya. Nah, hal ini menimbulkan kemarahan Herodes dan juga Herodias, perempuan itu. Sehingga Yohanes ditangkap dan dipenjarakan. Menurut sejarah, Yohanes dipenjarakan di penjara Malkairus yang pengap di tepi laut mati. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa orang yang disebut Raja Herodes. Jadi saudara bingung ya, kok banyak Raja Herodes? Sedih saya jelaskan ada berapa orang namanya memang Herodes, tetapi orangnya tidak sama. Yang pertama adalah Herodes Agung yang mau membunuh Tuhan Yesus ketika Yesus itu baru lahir yang masih bayi. Kemudian dia telah membunuh anak-anak laki-laki yang ada di Bethlehem. Nah, ini adalah Herodes Agung. Nah, dia ini mempunyai banyak istri dan banyak punya anak. Nah, anak-anaknya itulah yang juga bergelar dengan Raja Herodes. Ya, jadi saudara sekalian, jadi Herodes Agung ini telah mati ketika Tuhan Yesus masih bayi. Nah, yang kita baca tadi, Herodes yang menangkap Yohanes Pembaptis ini adalah Herodes Antipas. Ya, jadi dia adalah Herodes Antipas. Jadi dia adalah anak dari Herodes Agung. Kemudian juga ada satu Herodes yang dicatat di dalam Kisah Rasul yang membunuh Yakobus, Rasul Tuhan Yesus. Jadi ini juga adalah salah satu yang disebut Raja Herodes. Nah, Herodes ini disebut raja. Mereka itu sebenarnya adalah raja daerah atau raja provinsi. Kalau istilah kita sekarang ibarat adalah gubernur
atau raja daerah. Karena mereka diangkat oleh kaisar yang ada di Roma. Karena pada waktu itu Palestina itu di bawah jajahan Romawi. Jadi kaisar yang paling tinggi atau raja yang paling tinggi ada di Roma. Jadi Raja Herodes ini adalah raja daerah. Jadi di atas mereka masih ada penguasa yang tertinggi, yaitu kaisar yang ada di Roma. Nah, sebenarnya Herodes tidak ada maksud membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi hanya memenjarakan dia. Karena Raja Herodes Antipas ini malu karena dia kawin dengan istri saudaranya. Nah, Yohanes Pembaptis ini menegur dia, mengatakan, engkau tidak halal kawin dengan istri saudaramu. Jadi saudara sekalian. Jadi Raja Herodes Antipas ini jadi malu, lalu dia menangkap dan memenjarakan Yohanes di dalam penjara. Tetapi kemudian kita lihat yang sangat benci Yohanes Pembaptis ini adalah perempuan yang dikawini oleh Raja Herodes itu, yaitu Herodias. Jadi hampir sama ya namanya ya. Jadi nama perempuan ini adalah Herodias. Dia adalah istrinya Filipus yang dikawin oleh Raja Herodes ini. Nah, jadi Herodias ini begitu benci kepada Yohanes Pembaptis. Dia ingin membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi Raja Herodes suaminya itu tidak mau, hanya memenjarakan Yohanes dalam penjara. Tetapi ada kesempatan baik bagi Herodias waktu untuk melampiaskan kebenciannya kepada Yohanes ini, yaitu ketika Raja Herodes adakan pesta ulang tahun secara besar-besaran. Undangannya adalah para tamu, pejabat-pejabat tinggi, perwira-perwira tinggi. Nah, di dalam pesta itu tentu mabok-mabokan, minum anggur sampai mabok-mabokan. Nah, ketika itu anak gadis dari Herodias ini yang bernama Salome datang di dalam pesta lalu menari di pesta itu, sehingga Raja Herodes itu begitu senang melihat Salome ini. Jadi Salome ini adalah anak tirinya. Nah, dia begitu senang, lalu dia berjanji kepada Salome ini, apapun yang kamu minta akan kuberikan kepadamu. Bahkan setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Padahal dia bukan raja yang paling tinggi, di atasnya masih ada kaisar. Tetapi karena namanya juga orang mabok, sehingga dia berjanji apa saja. Jadi dia berjanji kepada Salome, apapun yang kamu minta akan kuberikan kepadamu. Nah, saudara sekalian, Salome ini cepat-cepat datang kepada ibunya, mau minta apa? Karena raja sudah berjanji kepada saya, apapun yang saya minta akan diberikan. Nah, Herodias ini, jadi ibunya ini, ada memanfaatkan kesempatan itu. Lalu dia berkata kepada anak gadisnya, minta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, si gadis ini, yaitu si Salome, cepat-cepat kembali kepada Raja Herodes dan meminta hadiahnya, yaitu kepala Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian, sungguh tragis. Yohanes yang ada di dalam penjara itu, dia akan dipenggal kepalanya. Nah, Raja Herodes telanjur berjanji kepada Salome, apapun yang minta akan diberikan. Nah, padahal dia tahu, kemudian dia sadar, dia terkejut ketika Salome ini minta kepala Yohanes Pembaptis. Herodes ini tahu dia sudah berbuat salah, berjanji salah. Tetapi demi gengsinya, mukanya, dia malu karena janjinya itu. Akhirnya dia
tanda kutip terpaksa menyuruh seorang pengawalnya pergi ke penjara, mengambil kepala Yohanes Pembaptis. Dengan demikian Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya di dalam penjara itu. Yohanes Pembaptis setia kepada Tuhan sampai mati. Dia begitu berani menegur Raja Herodes. Akhirnya dia harus mati karena menegur raja itu. Nah, saudara sekalian, apa yang pelajaran bagi kita? Di sini kita melihat berapa pelajaran. Kematian Yohanes dipandang manusia kita dunia ini adalah suatu tragis. Namun di mata Allah kematiannya adalah bernilai mulia. Allah pasti akan memberi pahala yang tinggi, luar biasa kepada Yohanes Pembaptis ini. Karena dia setia sampai mati. Yang kedua, Allah tidak mengirim malaikat untuk menyelamatkan Yohanes Pembaptis dari tangan Herodes. Padahal Allah itu maha kuasa. Dia dapat mengirim malaikat satu saja untuk melepaskan atau menolong Yohanes Pembaptis. Tetapi Allah tidak melakukannya. Kenapa? Karena setiap manusia punya rencana Allah di dalam dirinya. Tugas Yohanes Pembaptis adalah menjadi perintis jalan bagi Kristus Yesus, Mesias itu. Nah, tugasnya sudah selesai. Maka Tuhan mengambil dia pulang kembali ke surga. Di surga mempunyai tempat yang jauh lebih indah, lebih mulia daripada dunia ini. Dan dia boleh mendapat pahala yang kekal. Jadi secara manusia, kematian Yohanes Pembaptis itu suatu hal yang sangat sedih, yang tragis. Tetapi di mata Tuhan tidak demikian. Kematiannya adalah bernilai kekal di hadapan Tuhan. Dari peristiwa ini juga kita melihat hati manusia begitu kejam. Boleh katakan lebih kejam dari segala makhluk sampai binatang-binatang. Saudara sekalian, Salome, seorang gadis pada waktu itu mungkin umurnya 15, 16 atau 17 tahun. Sampai hati meminta kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah dari Raja Herodes. Kemudian kita melihat ibunya Herodias juga begitu jahat. Dia ambil kesempatan untuk membunuh Yohanes Pembaptis, untuk melampiaskan dendamnya kepada Yohanes Pembaptis. Karena dia begitu malu karena ditegur oleh Yohanes Pembaptis itu. Saudara sekalian, dia memanfaatkan anaknya Salome itu untuk melampiaskan kemarahannya, untuk balas dendam kepada Yohanes Pembaptis itu. Sehingga dia minta anaknya minta kepala Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian, kemudian kita melihat Herodes demi gengsi dan hatinya rela melawan suara hati, melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, yang luar biasa. Sebenarnya dia tahu, dia sudah salah berjanji. Tetapi dia tidak mau merubah janjinya. Dia akhirnya menyuruh orang memenggal kepala Yohanes Pembaptis di penjara itu. Padahal dia tahu Yohanes Pembaptis itu seorang yang baik, seorang yang jujur, utusan Allah. Tetapi demi mukanya, demi gengsinya, dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan suara hati. Oleh sebab itu saudara sekalian, satu pelajaran bagi kita. Kita jangan sembarangan berjanji. Kita harus pikir baik-baik sebelum kita mengucapkan janji itu. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Yohanes
seorang pemberani, seorang yang jujur, utusan Allah, akhirnya mati dalam penjara dengan cara yang sangat tragis, kepalanya dipenggal. Namun di hadapan Tuhan, Yohanes adalah seorang pahlawan, seorang yang setia sampai mati. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita setia kepada Tuhan seperti Yohanes, dan kita jangan seperti Herodias, dia membalas dendam, dan kita jangan seperti Raja Herodes yang sembarangan janji, akhirnya menjebak dirinya melakukan sesuatu yang salah, yang berlawanan dengan suara hati. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami baca bagaimana peristiwa pembunuhan Yohanes Pembaptis dalam penjara. Tuhan, dia setia kepada Engkau. Engkau tidak mengirim malaikat untuk menyelamatkan dia, tetapi Tuhan membiarkan dia dibunuh oleh Raja Herodes. Kami yakin karena Tuhan punya rencana di dalam hidupnya. Dia telah menyelesaikan tugasnya sebagai perintis jalan bagi Sang Kristus. Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami supaya kami jangan seperti Herodias, perempuan yang jahat itu, yang membalas dendam kepada orang-orang yang benar. Oh Tuhan, tolonglah kami mau mengaku dosa kalau kami berbuat kesalahan, supaya kami bertobat. Juga tolong kami jangan seperti Herodes yang sembarangan janji, dan ketika dia sadar janjinya salah, dia tidak mau berubah. Dia tetap melakukan apa yang sebenarnya berlawanan dengan suara hatinya. Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami boleh kehendak-Mu. Berkati kami semua menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Amin.